Pada kali ini kami akan membahas mengenai materi yang terdapat pada buku Modern Operating System edisi yang keempat yang ditulis oleh Andrew Tannenbaum dan Herbert Moss. Di mana kami akan membahas chapter kedua yang berjudul Process and Treat. Process and treat meliputi proses, treat, interprocess communication, scheduling, dan classification programs. Proses meliputi proses model, proses creation, proses elimination, proses hierarchis, dan proses stage. Juga ada implementation of process technically untuk programming. Kemudian ada treats. Treats meliputi treats usage, kemudian classical treats model, kemudian ada posting treats, kemudian ada implementation treats in user space, kemudian ada implementing treats in the kernel, kemudian hybrid implementation, scheduler activation, pop-up treats, dan making single thread treated for the multi-threaded. Kemudian ada interprocess communication. Interprocess communication meliputi price condition, critical regions, mutual exclusion with basi waiting, sleep and wake up, semaphores, context list, monitor, message spacing, beres, dan avoiding logs, read, copy, update. Kemudian ada scheduling, di mana scheduling meliputi introduction to scheduling, scheduling in batch system, scheduling in interactive system, scheduling in real-time system, kemudian ada policy versus mechanism, dan basic scheduling. Dan terakhir ada classical revision problems, di mana meliputi the dining philosopher's problem dan the readers and readers problem. Dan pembahasan kami pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Nerviana Mongkau. Dan penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Yurika di penjelasan berikutnya. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai interprocessing communication atau komunikasi antar proses. Proses sering perlu untuk berkomunikasi antar proses yang lainnya. Sebagai contoh, dalam shared pipeline, di mana output dari proses yang pertama harus masuk dalam proses yang kedua atau yang sebagainya melalui bawah garis. Jadi ada kebutuhan komunikasi antar proses-proses tersebut. Sebaiknya jika ada kebutuhan untuk komunikasi tersebut, harus ada cara yang terstruktur dan tidak diinterupsi. Berikut ini kita akan melihat beberapa isu yang berkaitan dengan komunikasi antar proses ini atau selanjutnya disebut dengan IPC. Sangat singkat, ada 3 masalah di sini. Yang pertama, bagaimana suatu proses dapat menyampaikan informasi yang lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan meyakinkan 2 atau lebih proses untuk tidak mengganggu satu sama yang lainnya. Yang terakhir adalah sekuensi ketika dependensi hadir. Jika proses A menghasilkan
data dan proses B mencetak mereka, maka proses yang B harus menunggu sampai proses A telah menghasilkan beberapa data sebelum memulai untuk mencetak. Berikut ini kami akan membahas masalah dalam konteks proses, tetapi harap diingat bahwa masalah dan solusi yang sama berlaku untuk klaim. Masalah pertama adalah race kondisi atau kondisi dalam balapan. Yang kedua, critical region. Yang ketiga, mutual exclusion with busy waiting. Yang keempat, sleep and wake up. Kelima, semaphore. Keenam, mutex. Ketujuh, monitor. Kedelapan, message passing barriers. Dan akhir, avoiding lock atau ready copy update. Kita masuk pada yang pertama, yaitu race condition. Race condition adalah kondisi yang terjadi bila ada dua atau lebih proses yang berlangsung secara bersama, di mana proses membaca dan menulis data yang dibagikan dan hasilnya akhirnya tergantung dari proses mana yang akan berjalan dengan benar. Yang kedua, critical region. Masalah untuk menghindari kondisi race dapat juga dirumuskan dalam sebuah abstraksi di mana bagian dari waktu sebuah proses yang sedang sibuk melakukan perhitungan internal dan yang lainnya, dan hal-hal yang tidak menyebabkan kondisi balapan tersebut. Namun terkadang proses harus mengakses memori atau berbagi file atau share file dalam melakukan hal-hal penting yang lainnya yang dapat menyebabkan kondisi race tersebut. Bahwa bagian dari program di mana memori yang bersama untuk diakses disebut critical region atau daerah kritis. Jika kita bisa mengatur hal-hal sehingga tidak ada Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang proses dan matriks. Kita sekarang akan memulai studi tentang bagaimana setiap sistem operasi dirancang dan dibangun. Konsep yang paling utama dalam sistem operasi adalah proses yang merupakan abstraksi dari program yang sedang berjalan. Proses adalah salah satu yang tertua dan yang paling penting. Abstraksi sistem operasi disediakan, mereka mendukung kemampuan untuk memiliki CPU virtual operasi bersamaan meski ketika hanya satu CPU yang tersedia. Mereka mengubah CPU jadi beberapa CPU virtual tanpa abstraksi proses. Komputasi modern ini tidak bisa ada. Semua komputer modern sering melakukan beberapa hal pada saat yang sama. User atau pengguna yang bekerja dengan komputer mungkin tidak sepenuhnya menyadari fakta ini. Sebagai contoh, pertama mempertimbangkan web server. Permintaan datang dari seluruh peminta halaman web. Ketika permintaan datang, server mengecek untuk melihat apakah halaman yang dibutuhkan dalam change. Jika ya, itu dikirim kembali. Jika tidak, permintaan disk mulai mengambilnya. Namun, dari perspektif CPU, permintaan disk berlangsung terus-menerus. Sambil menunggu permintaan disk diselesaikan, lebih banyak permintaan mungkin datang. Jika ada beberapa disk yang hadir atau semua yang baru mungkin akan di-file off ke disk lebih jauh sebelum permintaan itu terpenuhi. Jelas beberapa cara diperlukan untuk model dan mengontrol concurrently ini. Kita masih lama di proses model. Dalam model ini, semua kadang salah. Kita masih pada materi proses model. Dalam model ini, semua perangkat lunak analog pada komputer, kadang-kadang termasuk sistem operasi, diatur dalam sejumlah proses sekuensial. Secara konseptual, setiap proses memiliki CPU virtual sendiri. Kenyataannya, CPU sebenarnya beralih bolak-balik dari proses ke proses, tetapi
Untuk memahami sistem ini, itu jauh lebih mudah untuk berpikir tentang koleksi proses yang berjalan di paralel daripada mencoba untuk melacak bagaimana switch CPU dari program ke program. Ini switching yang cepat, bolak-balik disebut multiprogramming. Kita masuk dalam materi threads. Dalam sistem operasi tradisional, setiap proses memiliki ruang alamat dan satu benang kontrol, bahkan yang hampir definisi dari sebuah proses. Namun, dalam banyak situasi itu diinginkan untuk memiliki beberapa threads kontrol dalam ruang yang sama, dengan alamat berjalan dikuasai paralel, seolah-olah mereka hampir terpisah oleh proses, kecuali untuk ruang yang bersamaan. Mengapa ada orang yang ingin memiliki semacam proses dalam proses? Itu beralih dari ada beberapa alasan untuk memiliki proses ini yang disebut dengan threads. Kita masuk dalam materi classical easy problems. Classical easy problems terdiri dari the guiding philosophers problem, the writers and readers problem. Masalahnya dapat dinyatakan cukup sederhana sebagai berikut. 5 filsuf duduk sekitar meja bundar. Setiap filsuf memiliki sepiring spaghetti. Spaghetti sangat klise bahwa filsuf membutuhkan 2 garpu untuk memakan spaghetti. Antara setiap pasang pelat adalah salah satu garpu. Para filsuf maka masalah memilih untuk proses pemodelan yang bersaing untuk akses eksklusif ke sejumlah sumber seperti perangkat I/O. Kita masuk dalam materi the writers dan atau masalah pembaca. Masalah yang terkenal adalah pembaca dan penulis masalah yang mengakses model database. Bayangkan, misalnya reservasi maskapai penerbangan sistem dengan banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis. Ini diterima untuk memiliki beberapa proses membaca database pada saat yang sama. Tetapi, jika satu proses memperbarui atau menulis database, tidak ada proses yang lain memiliki akses ke database, bahkan tidak membaca. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda memprogram membaca. Untuk menghindari situasi ini, program dapat ditulis sedikit berbeda ketika membaca tiba dan penulis sedang menunggu. Membaca ditaruhkan di belakang, penulis banyak mengaku sih. Ini